Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengganti oli CVT transmisi Honda Jazz GD3. Adapun alat-alat yang perlu disiapkan seperti ini: kunci sok 1 set, obeng, tang, dan lain-lainnya. Pertama-tama kita harus membuka kutub negatif aki agar aman ketika kita proses perbaikan atau proses penggantian olinya. Kemudian kita kendorkan baut pengikat throttle body dengan box filter untuk mengakses box filternya supaya bisa dilepas. Nah, kendorkan secukupnya, kemudian lepaskan soket yang ada di box filter, kemudian lepaskan dua baut menggunakan kunci 10. Sebenarnya mengganti oli transmisi matic itu bisa dilakukan sendiri. Saya mengganti oli transmisi matic ini di kilometer 20.000 karena mengingat usia mobil saya dari tahun 2004. Jadi saya menggantinya di kilometer 20.000. Biasanya kalau saya mengganti di bengkel-bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel yang bisa proses flashing itu dianjurkan 40.000 km. Tapi karena mobil ini udah berusia 2004 sampai 2022, udah lebih dari 17 tahun, maka saya menggantinya di kilometer 20.000 agar transmisinya lebih awet. Nah, setelah terlepas, lanjut kita bersihkan sekeliling body valve karena body valve nanti ini akan dibongkar. Di sekeliling body valve itu biasanya terdapat pasir-pasir, kotoran-kotoran, itu supaya ketika body valve dibuka, pasir-pasir ini tidak masuk ke dalam transmisi. Nah, kemudian lepaskan soket-soket yang ada di transmisi, terus yang ada di body valve juga pelan-pelan, karena biasanya soket-soket di mobil-mobil yang udah berusia lama itu agak keras dan kering, gampang patah, jadi harus pelan-pelan. Kemudian lepaskan baut pengikat kabel soket, gunakan kunci 10. Setelah terlepas, terus lepaskan baut-baut pengikat body valve. Bautnya sekitar ada 8 buah. Jika memiliki kunci T10 mungkin akan lebih mudah karena tempatnya agak sempit. Tapi karena ini saya lakukan sendiri di rumah menggunakan alat seadanya, kebetulan saya punya kunci sok full set, jadi saya gunakan yang ada aja. Kendorkan sampai benar-benar terlepas semua bautnya.
Mohon maaf bagi yang sudah pro dan sudah ahli, saya hanya melakukan ini di rumah sesuai dengan pengalaman saya. Nah, setelah semua bautnya terlepas, kemudian kita melepaskan body valve-nya. Hati-hati, karena di body valve itu ada packing kertas. Nah, packing kertas itu jangan sampai rusak kalau bisa. Nah, ini body valve-nya. Nah, olinya di 20.000 itu sudah mulai menghitam ya. Nah, ini stick oli. Stick oli ini bisa digunakan untuk mengecek volume oli yang dalam transmisi. Di situ ada hot dan cool. Ada tulisan hot dan cool. Nah, nanti kita akan mengisi oli itu dari lubang stick oli ini. Dan lanjut ke proses berikutnya. Nah, setelah didongkrak, lepaskan roda sebelah kiri kalau kita menghadap ke setir. Kemudian lepaskan baut tap olinya. Sebelumnya dibersihkan dulu ya. Bisa menggunakan cleaner atau apapun lah, yang penting dibersihkan dulu. Nah, di sini saya menggunakan reduce kunci sok dari kunci sok yang besar ke kunci sok yang kecil. Kalau tidak salah itu ukurannya 1/4 1/4 atau setengah gitu. Yang gede itu 3/4 atau setengah. Nah, olinya sudah mulai keluar. Biasanya ditutup oli itu suka ada residu-residu. Nah, kayak gini nih, itu ada residunya. Nah, baiknya ketika kalau memiliki kompresor, boleh disemprot dengan kompresor, tapi sebelumnya kompresor itu harus dikasih filter air, jangan sampai ada uap-uap air yang masuk ke dalam. Tapi lebih baik jangan, kalau tidak yakin. Nah, ini kondisi olinya udah keruh ya, padahal baru 20.000. Alhamdulillah transmisi matic saya itu masih halus, masih responsif. Cuman mungkin karena usianya aja. Nah, lanjut kita bersihkan body valve-nya. Kita buka baut-baut pengikat saluran-saluran olinya. Nah, di body valve ini biasanya kotor, itu yang bisa bikin transmisi itu ngejeduk karena saluran olinya tidak lancar.
satu baut yang agak keras ya. Nah, saya mencapai 20.000 km itu sekitar 2 tahunan, 2 tahun, 22 sampai 3 tahun. Pelan-pelan aja sambil kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Ini semua berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya biasanya kalau udah 2 kali ganti sendiri, yang ketiganya saya bawa ke bengkel untuk flash menggunakan alat flash transmisi matic. Dan untuk olinya jangan sampai salah, karena Honda itu ada 2 tipe transmisi. Ada yang matic biasa atau konvensional atau ATV, dan ada yang CVT. Dan CVT pun sekarang olinya Honda udah mengeluarkan CVT yang baru. Jadi ada yang CVT-F. Nah, itu untuk oli yang transmisi tipe CVT. Nah, ini kondisi body valve-nya. Nah, saluran-saluran oli ini yang akan kita bersihkan supaya yang melalui saluran-saluran katup solenoidnya bersih. Nah, udah lumayan kotor ya. Nah, di sini saya membersihkannya menggunakan bensin. Pastikan semuanya bersih dari oli-oli. Nah, untuk yang silinder-silinder yang ada silnya, kalau bisa jangan dibersihkan menggunakan bensin, cukup dilap aja. Ini bisa dikuas-kuas supaya bersih. Pastikan tidak ada pasir-pasir yang menempel, karena akan takutnya nanti masuk ke saluran-saluran oli mengganjal katup solenoidnya, saluran-saluran yang mengarah ke katup solenoidnya. Jadi bisa dilakukan sendiri ya. Yang penting tetap hati-hati. Kebetulan saya di sini ada kompresor di rumah, jadi saya semprot aja. Kalau misalnya tidak punya kompresor, bisa ditiriskan sampai benar-benar bersih, kering. Ditiriskan aja sampai kering. Nanti kalau sudah kering, baru dirakit kembali. Jadi kalau body valve itu ciri-cirinya biasanya ngejeduk. Kalau udah mulai ngejeduk itu biasanya saluran-saluran body valve-nya udah mulai kena. Kalau udah parah, dia bener-bener loss tekanan olinya, jadi tenaganya pun akan loss. Nah, kalau sudah bersih, bisa tempatkan wadah lain yang bersih, bisa langsung dirakit. Nah, rakitnya jangan sampai terbalik. Di situ ada lubang senternya. Nah, spy center biasanya pakai spy. Jadi kemungkinan untuk terbaliknya itu kecil. Setelah
pastikan kembali bersih dan pasang. Pasang semua bautnya, dan mengencangkannya itu harus secukupnya aja, jangan sampai terlalu kencang. Kalau ada kunci torsi bisa ditorsi biar rata. Kalau nggak ada kunci torsi, perkiraan aja. Nah, mengencangkannya kalau bisa silang ya, jadi biar pengencakannya rata. Nah, mumpung lagi bongkar body valve, sekalian di silinder-silinder yang ada silnya dicek apakah silnya sudah aus atau belum. Kalau memang sudah aus bisa diganti. Kira-kira aja ya, karena saya nggak ada kunci torsi, jadi kira-kira aja, jangan terlalu kencang. Nah, setelah semua dikencangkan, nah itu kan ada silnya nih. Nah, itu kita harus coba kayak gitu, langsung kita pasang kembali. Pasangnya juga harus hati-hati, jangan sampai seal atau packing kertas yang ada di body valve itu rusak. Goyang-goyang dan dipaskan. Nah, setelah pastikan tidak ada jarak antara transmisi dan body valve, pasang kembali bautnya. Sama mengencangkannya juga kira-kira aja, silang. Nah, bautnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu buat di tengah, 4 pendek 4 panjang. Nah, yang panjang-panjang itu untuk di bagian sudut-sudut body valve. Jangan sampai ketukar. Nah, alhamdulillah selama saya menggunakan mobil ini, alhamdulillah tidak pernah ada masalah di transmisinya. Masih enak, masih halus, masih responsif juga. Mobil sering dibawa pulang kampung Bekasi ke Jawa Tengah. Nah, ini olinya harus yang CVT F, jangan sampai tertukar. Karena transmisinya CVT. Gunakan corong, di ujung corongnya itu ditambahin dengan selang. Masukkan olinya, lakukan sampai cukup. Cara ngeceknya dengan dicelupkan di stick olinya, nanti dicek di kondisi yang ditulisan yang cool. Nah, setelah selesai tutup, kemudian pasang kembali box filternya dan nyalakan mesinnya. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.